Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali kehidupan kita, hari-hari kita, dan juga aktivitas pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 9, demikianlah dikatakan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan hati tidak ada yang tahu. Terkadang bisa saja orang bisa tersenyum di depan banyak orang, tetapi apa yang dirasakan dalam hidupnya, apa yang sedang dia rasakan dalam hatinya, kita tidak pernah tahu. Terkadang kita hanya melihat casing saja atau tampilan saja, kita tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka hari ini, ketika kita menghadapi persoalan tentang kehidupan, jangan pernah berbicara atau diberitakan kepada orang. Atau kita sering menceritakan persoalan pribadi kita, persoalan kehidupan kita, persoalan ekonomi kita kepada orang lain. Nah, yang kita dapat bukanlah seperti yang kita harapkan. Kita dengan tulus, kita dengan polosnya menceritakan setiap pergumulan kita kepada orang lain. Yang seyogianya kita mau mengharapkan ada solusi dari setiap pergumulan kita. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Terkadang kita mendapatkan yang bukan seperti yang kita harapkan. Kita akhirnya mendapatkan ejekan, kita sering mendapatkan olok-olok dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat kita semakin down, semakin gelisah, semakin khawatir, dan semakin tidak karuan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, percayalah kepadanya setiap waktu. Mempercayakan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, baik itu persoalan rumah tangga, baik itu persoalan tentang perilaku, karakter anak-anak yang ada di rumah kita, baik itu peristiwa, karakter, perilaku orang-orang yang ada di lingkungan kita. Semuanya itu harus kita percayakan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong kita. Yang terkadang kita ragukan karya Tuhan. Kita ragukan cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Sesungguhnya, apa yang kurang dari setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu? Tuhan mempersiapkan kita tanpa kita minta. Tuhan menjadikan kita tanpa ada kompromi dari kita. Tuhan memperlengkapi kita tanpa ada balasan jasa apapun dari kita. Karena itu, mari sebagai orang percaya, maka percayakanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya, jangan hanya di bibir saja kata percaya, tetapi curahkan semua isi hatimu. Kekesalanmu, kegembiraanmu, kegelisahanmu, kekhawatiranmu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, curahkan. Karena dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, maka Tuhan akan melihat, maka Tuhan juga akan bertindak untuk kita. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka percayalah kepada Tuhan dan curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan sembunyi, jangan hanya mengeluh, jangan hanya menangis, meneteskan air mata, tetapi kita tidak tahu kemana kita harus
mencurahkan isi hati kita. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita curhat dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan itu lebih baik daripada curhat dengan orang lain atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena curhat dengan Tuhan itu akan membawa kelegaan, membawa suatu karakter yang baru. Yang tadinya kita khawatir, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita siap untuk berhadapan dengan dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita mau mempercayakan Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita mengenal siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Allah, tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat perlindungan yang lain Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita hanya datang kepada Tuhan, berlindung di hadapannya. Karena Allah kita adalah tempat perlindungan yang ternyaman, yang tidak ada yang bisa menandingi yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah datanglah kepada Tuhan dan percayakan seluruh perjalanan kehidupan. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, curahkanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau berkata kepada kita, datanglah, karena aku telah menunggu engkau. Tuhan tempat perlindungan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua di dalam setiap aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Allah tempat perlindungan kami, yang memberikan kepada kami kesejukan dan kenyamanan. Sehingga kami dapat dikuatkan ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan. Engkau mengarahkan kami agar kami mempercayakan itu semua kepadamu di setiap waktu. Tidak ada pembatasan waktu. Dan Engkau adalah Allah yang siap sedia mendengarkan keluh kesah kami. Bahkan Engkau menginginkan kami untuk mencurahkan setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan firman-Mu ini, yang telah menguatkan kami untuk melanjutkan setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas